niki kan dulur-dulur sing wonten ilmu sejati disebut meditasi topo ngelepasno rasa pangrasa keakuan diri makhluk ini. Makanya tujuannya kita meditasi itu untuk mencapai kesadaran mutlak, kesadaran kalau bukan kita yang melakukan itu loh maksudnya. Setelah proses tahalli secara otomatis niku muncul tajalli. Apa? Dengan sendirinya dalam ruh sampean rasa yang muncul itu pengakuan gesang itu ilahun wahid yang melakukan. Lah, inilah yang ku maksud khalwat itu di situ. Inilah yang ku maksud ikhlas itu di situ. Jadi wujudu siril ikhlas fiha, wujud ikhlas yang diletakkan di setiap amal ibadah apapun, jikalau ada ikhlas ini maka amal itu yang asalnya seperti patung yang qaimatun ini tidak sudah tidak menjadi amaliyah yang seperti patung yang tidak ada gunanya, akhirnya menjadi amaliyah yang ada gunanya. Yo ini Pak sing ngeting sing ngiringi jenengan waktu ning dunya sampai ning akhirat ya niki. Makanya bahasa syariat kan ngomong ngeten, sok sing nulung awakmu iku Gusti Allah lewat amaliyahmu. Lah ngeten nggih. Ya amaliyahmu iku nanti yang hadir ketika kau naza, amaliyahmu itu yang menuntun ruh itu untuk rawuh ing ngersane Allah. Ning alam kubur kuwi nek duwe sangu iki lho sing dibantu sangu iki tapi mboten paham. Kepahaman iku amaliyah dohiriyah sing akeh nika, tapi ora enek belas, tidak ada sama sekali roe amal iku. Ya ora iso. Tidak bisa. Sebab waktu kita di dunia amal itu tidak dikasih ruh, ya patung iku Pak sing nulungi sampean. Ya apa iso? Ditakoni malaikat misalnya merebuka patungnya yang menang. Kan ada istilah mumpung durung mati sok kuwi iku perjalananmu itu panjang sangune kudu akeh lamun. Rupa apa? Amalia iku sangune. Iya tah. Kalau kita membaca, menghayati, merenungi makalah ini persis kali dawuh Gusti Allah dalam surat Al-Maidah 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Enggak ada amalia itu yang diterima Allah, itu enggak ada. Karena apa? Karena patung. Karena waktu amaliyah kita itu nggak punya etika pada Allah. Bentuknya apa? Ruhaniyah kita tidak tawajuh. Bentuknya nggak ono ikhlas. Sehingga di situ dikatakan hanya amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwalah
yang amaliyah ini diterima oleh Allah. Nek bahasa syariat kita kan tawajuh maca ngene, maca dzikir, istighfar, sholawat lah ngoten nggih. Monggo iku secara umum ngoten. Kita kumpul dibimbing untuk membaca ini dan lain sebagainya. Kita kasih tahu istighfar iki njok sepuro, sholawat iku nyuwun syafaat, terus macam-macam ini untuk ini. Monggo. Tapi ojo ketipu. Amaliyah apapun ini nanti tidak akan berguna apa-apa bagi rohaniah kita pada Allah manakala tidak dilandasi dengan ikhlas. Artinya tawajuh secara syar'i dilakukan, harus tawajuh secara hakiki juga dihadirkan. Bukan masalah seperti ini, nggak ada masalah. Bapak Ibu, kalau rohnya amal itu di titik rahasia ikhlas, maka hukumnya wajib bagi kita itu untuk menyertakan segala amal itu dengan ikhlas. Kalau kita sudah lepas keakuan diri sebagai pelaku, otomatis akan muncul pelaku yang sesungguhnya. Itulah yang disebut tajalli, Pak. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Inilah proses panjenengan ini. Ketika saat segala amaliyah dilandasi dengan ikhlas, proses jenengan masuk ke alam fana. Alam fana itu alam gung lewang liwung, alam ketiadaan selain daripada urip pun titik. Ini kalau kita sudah masuk ruhaniyah di alam ini, maka ilan nur disebut padang. Padang itu berarti nyoto. Mengapa terjadi padang? Karena Gusti Allah menyalakan nur makrifat di hati jenengan. Mengapa Gusti Allah menyalakan nur makrifat? Karena jenengan dzikir yang masuk di dalam fana. Boleh saya katakan inilah perilaku ikhlas. Berarti saged diwastani, bisa dikatakan dzikir sirul asr itu sama dengan rahasianya ikhlas, sama. Lah, tidak semua hati seseorang itu cahaya makrifatnya itu menyala, enggak. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hati seseorang yang dipilih oleh Allah. Hati hamba yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Merekalah yang sudah hatinya itu mengerti hakikat ikhlas, rahasiane ikhlas, dan dilaksanakan di tengah-tengah ibadah dua mang, wasilah dua, murni dan tidak murni. Jadi tawajuh niku Bapak Ibu, menghadapnya ruhaniyah kepada ilahun wahid, yang ilahun wahid ditarik ning syariat bernama Allah Subhanahu wa ta'ala miturut versi Islam.
Miturut versi selain Islam sebutannya tidak Allah, lain sesuai dengan agamanya masing-masing. Agama kepercayaan wonten tak sebutno urip Sang Hyang Dumadi podo. Jadi inilah thariqah atau wasilah yang dilakukan para rasul. Sekarang ada yang mengatakan thariqah A sampai Z yang katanya muktabaroh. Muktabaroh itu maksudnya sambung sampai Kanjeng Nabi. Kok gak sampai nang Allah sih? Kalau nggak mikir Riwan, kalau nggak mikir, masalahnya kalau nggak korban, itu kok nang makhluk nyapa? Padahal miturut surat Al-An'am 79 ngeten Allah dawuh, ini sak temeni ingsun sapa? Keakuan jenengan wau lho. Keakuan hamba tadi lho Pak, yang sholat, yang zakat, yang poso, yang makan, yang kerja, yang apapun. Iku wajah tu, ku hadapkan wajahku. Kunya mana? Ini masih proses kunya makhluk kasihan, belum ono ikhlasi. Kalau kita bicara ayat ini dari tafsir muhakamah, kemana wajia? Ke wajah Allah. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku ke wajah Allah. Wajia ini adalah ilahukum ilahu wahid, ilahukum ilahun wahidun. Tuhanmu semuanya, kata Rasul di dalam surat Al-Kahfi niki, yaiku ilahun, Tuhan, wahidun kang tunggal. Berarti Kanjeng Nabi dulu buka bab niki, ya iya. Buktinya ayat ini muncul. Kalau Kanjeng Nabi mboten bahas niki, gak mungkin ayat ini muncul. Makanya ayat ini sebagai jawaban saya terhadap makalah dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah mendidik atau menjelaskan tentang esa, tentang hakikat makrifat. Nggih, bukan berarti saya menyalahkan, saya cuman tidak sepaham, ngoten mawon. Enggak, saya salahkan, enggak. Saya tidak sepaham. Pahaman saya justru Rasulullah membuka bab niki. Makanya saya berani membuka yang selama 14 abad ini gak dibuka. Urusan saya jenengan benci, alhamdulillah orang ngaji nang wajak. Lah ngoten sih, penak, mboten repot-repot, merdeka kula. Lho estu lho Pak, estu. Umpama kula angsal saya diperbolehkan memilih, ndekok ning omah ae biar anake cepet wakeh, ngoten. Asline ngoten. Tapi saya nggak bisa memilih. Saya hanya mengikuti urip sing ada dalam diri saya, untuk harus disampaikan saya sampaikan. Oke, mohon maaf bila beda pandangan. Nggih ngapunten. Beda pandangan. Jadi secara muhakamah ini masih ada dua.
ada hamba, ada kholik, ada makhluk, ada kholik. Ketepatan cerita ini menceritakan wajah ruhnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Niki. Ini memang prosesnya begitu, Pak. Tapi sayugjanya lihatlah tafsir mutasyabihatnya. Lihatlah dari poros pandangan hakikiyahnya. Jangan muhakamah syariatnya saja, hakikiyahnya. Supaya apa? Supaya betul-betul kita memenuhi target ayat yang mengatakan saya tidak memerintahkan makhluk itu saya ciptakan kecuali hanya menyembah, supaya masuk target di situ. Maka lihatlah bagaimana caranya betul-betul nyembah dengan benar. Otomatis kita harus dipahamkan dulu ilmu yang di dalam dinu tauhidnya, hakikatnya. Setelah itu kita praktekkan, baru bisa menafikan, meniadakan, melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Setelah itu lepas, maka wajia ketemu. Tadi kan dikatakan wajah tuwaj hia. Memang prosesnya ngoten, Pak. Masih ada dua. Kalau wajia, wujud Allah itu sudah terasa dekat pada diri kita, itu tetanda bahwasanya jenengan inilah salah satu hamba minhumul mukhlasin, hamba yang dipilih. Wis nek wonten mriku wis lepas penghambaan terhadap orang lain, Pak. Walaupun jenengan iki punya status habib, Pak, nggak mau dipuja, nggak mau dihormati, nggak mau dipuja, apalagi disembah, nggak mau. Justru beliau mendudukkan sing kok sembah iku ya sing tak sembahai, sing kok puja iku sing tak puja ae. Akhirnya dituduhke ilahun wahid, kedudukan Tuhan yang esa itu di mana? Itu yang harus kita hadap. Kalau kau bisa menghadap di situ, maka inilah yang disebut tawajuh. Wis bahasa tawajuh. Prosesnya hatimu akan terasa dekat selalu ilahun wahid itu. Ketika Anda melakukan thariqah murni, ibadah murni atau tidak murni, mesti seperti itu. Sehingga di situ mudahnya Anda melepaskan keakuan diri sebagai makhluk dan mudahnya muncul keakuan Allah yang melakukan. Dan wis keakuan Allah melakukan wajhiyah, berarti inilah wajhiyah, wajahi Allah. Kinten-kinten kira-kira gak gendeng Agus ning kono. Iya gendeng. Tapi sing gendengnya hati jenengan. Maksudnya gila hanya pada ilahun wahid. Pun selamat pun nek ngeten iki, nek selamat berarti jenengan sejatine Islam sampean wis. Inilah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Islam kesempurnaan duduknya ada di sini. Berarti orangnya sudah muslim. Wala tamutunna, lan ojo mati tenan sira illa wa antum, kejaba wa antum utawi sira kabeh iku muslimuna, podo Islam semuanya, podo slamet kabeh. Nah ini
Jadi kalau kita belum ilahun wahid, jangan kesusu ngomong aku Islam. Orang yang sudah duduk di ilahun wahid niki, wajiyah niki, sudah dikatakan tawajuh keakuannya Allah. Nyun sewu, apa yang dia itu patuh syariate atau tidak, la farqa bainahum, tidak ada bedanya di mata Allah. Jangan salah paham, jare wis mak repot kok gak gelem sembayang, nyawange dohir ya dah, wong iku nyawange dohir ya cok dulu. Kita nggak tahu itu kekasih Allah, kekasih Allah. Kalau sudah ilahun wahid Pak, saya katakan mesti selamat. Makanya wong Jawa tuwek-tuwek biyen ora neng syariate, sing penting wis kenal ambek urip, mesti selamat deh. DS itu mesti semerap karena tahu sing nyedakno kuwi mau lah wis kenal mosok gak dikabari, mesti kabari info windang budal itu. Makanya ada Pak, kekasih Allah itu mau mati itu tinggal surat, nulis surat undangan nanggone wong desa, aku kate mate tanggal semene ya ngene, syariat iki seru gitu. Masalahnya yang tahu kematian hanyalah Allah. Dia bagaimana mungkin tahu wong mandangnya itu selain Allah. Loh ngoten. Oleh karena kedekatan itulah mesti dikasih kabar. Makanya sok tanggal 7 malam 8 sing tak kasih kabar iku ya sing ono HP saya. Makanya sifat tertutup, sifatnya tertutup karena bahaya. Karomah itu bahaya Pak, itu bahaya kanggo siapa dan tidak bahaya kanggo siapa. Nyun sewu, iki ada ikan hidup di air dua, air tawar dengan air asin. Sekarang ikan yang hidup di air payau atau air payau ngoten nah, ya payau, langsung ada dicemplung nang nggone laut, apa enggak langsung mati? Terus yang menjadi pertanyaan aku, lah iya, ikan yang hidup di air asin garamnya 0, laut nih loh, tidak hanya 1 hari bahkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kok ora mate ya, terus meripati kok ya ora perih ya. Terus lagi yang mengherankan, ketika ikan itu kita ambil, kita masak gak terasa. Lah jenengan kalau estu tentang hakikati ikhlas atau dzikir sirul asr sudah nyantol, maka tanggal 7 malam 8 itu September nggak bahaya, ikut nggak bahaya, nggak akan menjadikan penghalang hati sampean mau ke wajahnya Allah. Jadi sifat nyatane wujude Allah itu tidak akan bisa menghalangi, nyuwun sewu, itu tidak bisa terhalang oleh karomah yang Anda dapatkan. Enggak akan. Dan atau karomah itu tidak akan menjadikan penghalang hatimu
bertemu wajia, nggak bisa. Tapi beda jenengan kali kula yang belum hatinya itu paham dan nyantol sirul asornya, mesti niki dadi penghalang. Sekali lagi saya minta jangan pernah ikut estu, jangan pernah. Cukup jenengan ini merhatikan bagaimana lekas jenengan ini wajah tu wajia, jadi tunggal wajah tu ke wajahi wajia, itu aja. Bapak Ibu, siapa wajia ini? Diteruskan, fatoro kang dadekake, fatoro kang nguasaake, fatoro kang ngobahake saged as-samawati ing piro-piro isi langit. Samawat itu wadah, di dalam wadah itu ada isi. Samawat ini adalah alam mukasyafah, Pak, makom mukasyafah, kegoibe makhluk. Bukan samawat langit yang dukur nih kalau mboten, mboten. Nek sampean mengatakan langit yang dukur ono numpak pesawat, gerabaken lah ora enek. Samawat iki jagate ruhaniyah. Pun. Wal ardo lan ing bumi. Bumi itu wadah. Di dalam bumi ada isi. Isinya apa? Ya makhluk. Jenengan kewan-kewan itu. Asli bumi al arti itu penduduknya bukan kita. Rohaniah itu samawat. Makanya menungso di tele bumi ku ngerepotno. Nggih, repot ngoten. Sing diurus-urus lah menungso. Nyun sewu. Nyun sewu. Gara-gara lesan iki lho. Lambe diurus, ana wong dodol sego, ana dodol gorengan. Wah diurus sebab cangkem iki nek gak mangan ya luwe. Pilek ana tisu. Ya akhirnya diurus. Tingkat sekecil apapun menungso diurus. Ora tumon gawe bajune suwale sapi ora enek. Nggih, sing diurus iku jenengan suwal jenengan. Kayak suwal ngoten. Wis napa mawon. Bapak Ibu rahimakumullah. Berarti sifate wajia ini iku sing ngurus samawati wal ard. Jadi dikatakan wajah tu wajia, hati ini tidak menghadap samawati wal ard yang sebagai sifat daripada wajia. Artinya ketika jenengan tawajuh, ojo nyembah jeneng, ojo nyembah sifat, ojo. Kita umat Islam khususnya semuanya Pak, mayoritas kalau nggak nyembah nama ya nyembah sifat. Wis mesti wis nama sifat itu kalau saya masukkan kelompok makhluk ngoten mawon, samawati wal ard makhluk niku sedaya makhluk. Buktinya kalau kita itu tawajuhnya terhadap tidak pada wajah Allah. Waktu kita ngaji ngene iki ya atiku ana isi
penghambaan teko jamaah. Apalagi aku ngaku-ngaku sebagai yaiku ngoten wis pengennya dipuja dipuji diikuti, pengennya didengar. Padahal Rasulullah gak ngono. La ikraha fiddin. Ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak boleh dipaksakan. Berarti Kanjeng Nabi mboten angsal maksakan, nggak boleh maksa. Lah kok ning atiku ana pengharapan harus diikuti, harus diikuti. Lepas dari itu ning ati angan-angan diamplopi piro ya kok aku. Allah, engko nek gak cocok ambek pengangen-anganku, sok gak berangkat ngaji maneh. Allah, makhluk. Sekalipun kita itu lepas dari itu, tapi hati kita masih menghadap pahala. Ini juga makhluk di dalam as-samawat, surga, samawat. Terus kalau takok, hei wong Islam khususnya ning Indonesia, umat ini kok ajak kemana? Kau ajak menghadap wajiyah atau sifatnya wajiyah, yaitu samawati wal ard. Ngen-ngenen lah sing jero. Ojo angger njeplak berdakwah. Ngen-ngenen. Kelani kerengi Kang. Lah ket bawean 24 jam 24 tahun aku ngomong ya koyoke ngono tok wis menisan. Gak lalu ya padha bongkone mari ngono. Wajak jare njauh los. Pun mohon maaf nek kekasaran nggih nyuwun ngapura ingkang kuatah kula. Sehingga ada niatan untuk menjatuhkan jenengan ndak, mengkoreksi isi hati jenengan yo ndak. Itulah bentuk kasih sayang Allah menghadapi masa yang tidak akan ada batasnya. Bila mana kok tetap tidak diterima, nggih mboten napa-napa, nggak ada masalah. Sebab setiap diri kita punya hak masing-masing untuk memilih. Monggo. Yes. Hanifan, olehnya menghadap dengan keadaan sungguh-sungguh, condong, betul-betul. Jadi jangan geser satu rambut pun terhadap wajiyah. Jangan geser, maksudnya hanifan. Kalau itu betul-betul sudah kau lakukan, maka wa ana lan utawi ingsun rohmang lo ya. Wa ma ana lan ora ono utawi ingsun iku minal musyrikina, golongane orang yang masih menyekutukan Allah. Berarti letak tidak menyekutukan adalah ketika tajalli di dalam hati jenengan, ikulah tawajuh. Pun jelas nih. Kalau jenengan menafsir ayat ini beda dengan apa yang ku jelaskan, nggih monggo. Urusan jenengan. Yang jelas kami ungkap Al-Qur'anul Qadimnya itu di sini. Dan Al-Qur'anul Qadim itu tidak ada yang menjaga keasliannya kecuali ilahun wahid. Kalau bahasa tulisan sing jaga itu ya para hafid-hafid itu Pak. Kalau ada yang mengganti ayatnya kan konangan.
kan ketahuan lewat panjenengan yang hafid niki. Makanya jenengan iki termasuk penjaga Quran secara Al-Quranul Karim. Makanya perlu pondok itu ada pondok hafid, perlu untuk menjaga keaslian Al-Quranul Karim. Lah sayugjanya harus mengetahui juga Al-Quranul Qatimnya. Plek, mesti terdeteksi. Dari ayat ini, tawajuh ini, bila mana ruhaniyah kita menghadapnya itu terhadap samawati wal ard atau tidak terhadap wajiyah, dan atau tidak ada ikhlas, dan atau ruhaniyah tidak duduk di tajalli, maka ayat ini tidak berlaku. Berlakunya ayat ini terhadap kita, wa ana minal musyrikin. Penyakit ini berhubung masih nyantol di dalam hati kita, maka dan saya termasuk golongan orang yang menyekutukan Tuhan. Itu jawabannya ada di surat sebelumnya. Ini 79 berarti 76 77 78. Nabi Ibrahim masih menerka Tuhan itu bulan, bintang, matahari. Berarti posisi ini Nabi Ibrahim belum tawajuh, belum menghadap pada Tuhan yang sebenarnya. Lah, ditutup ayat yang 79 ini, Al-An'am, ini menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk sampai pada tajalli. Nanti kalau jenengan gunakan wasilah thariqah dua tadi yang telah dilakukan oleh baginda Rasul dan nabi-nabi Rasul sebelumnya sebagai tumpaan media bertemu terhadap wajiyah, maka Anda inilah sesungguhnya yang disebut sebagai Habib. Wis. Habaib jamak dari Habib, iku hanya yang mensematkan itu ilahun wahid terhadap hamba yang dikehendaki. Boten sebab turunan. Boten. Jadi saya pribadi, aku gak ngajak jenengan hanya apa, tidak akan pernah mensematkan titel Habib terhadap siapapun. Apakah betul-betul iku tadi duriahnya, lebih-lebih yang tidak, jikalau tidak belum sampai ke ilahun wahid, saya tidak berani memanggil Habib. Wis titik. Gak berani. Mengapa demikian? Karena kami telah diingatkan Allah di dalam salah satu surat Ali Imran ayat 31. Yuhibbukumullah, yuhbib dadekake kekasih sapa Allah Gusti Allah kum sira kabeh, wa yaghfir lan ngapura sapa Gusti Allah dzunubakum ing pira-pira kesalahan dosamu baik secara jasmani lebih-lebih rohani. Sebab apa? Sampai kaji ayat sebelumnya, kalimah sebelumnya. Sebab apa? Gusti Allah mensematkan jenengan sebagai kekasihnya Allah.
Iki macane Quran boleh apa jenenge nyungsang gitu. Berarti maune kan dari nek maca Quran kan dari kanan ke kiri, saiki dari kiri ke kanan. Sebab apa jenengan iki mangkok dijadikan Allah sebagai kekasih sehingga Allah mensematkan jenengan sebagai Habib? Jawabannya kalimah sebelumnya, fattabi'uni, karena mengikuti Rasulullah. Ngikuti yang di mana? Ngikuti yang ilahun wahid, wajah tuat hiya. Guys, jenengan diarahkan untuk wajah tuat hiya, bukan wajah makhluk. Nyun sewu, bila mana ada kumpulan thariqah, iki khusus untuk panjenengan, berarti untuk kalangan sendiri, bukan ngomong kalangan di luar saya. Jikalau ada fatwa ketika suluk jenengan tawajuhnya diperintahkan terhadap makhluk, mohon maaf, saya pribadi harus kutinggalkan. Nek durung roh ya ikut ono, wong durung roh belum tahu, sebab aku ya korban. Salah apa enggak kok Pak? Orang yang tidak tahu jalan sebab buta berjalan ke tatap cagak, mboten salah. Berarti jenengan kali kula pada saat bertawajuh terhadap selain Allah enggak salah, karena kita memang tidak tahu. Sama halnya dengan orang yang berjalan matanya buta terus ketatap cagak, wajib maklumi. Tapi kalau meripat sampean itu tidak buta, wis ngerti di depan itu cagak kok sampean tabrak, iku namanya ndeladap. Apa sih ndeladap? Hah? Belalu bahasa Jawa Pak. Napa? Delereng. Nggih, sami mawon delereng. Entah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, sampean transit sendiri. Bapak Ibu, pertanyaannya gini, di dalam thariqah A sampai Z pada umumnya fatwanya kemana? Ketika berrobitoh fatwanya kemana? Saya nggak bisa jawab. Jikalau, wah ini jikalau kan tidak menghukumi ya dah. Jikalau fatwanya terhadap makhluk yang dengan alasan lewat saya kau akan bisa kepada Allah, kepada Rasul karena lewat saya, munggah, kok ya belum mengerti, belum didatangkan ilmunya, maka saya kasih maklum, saya tidak menyalahkan. Kalau sudah didatangkan ilmunya, ini wajah tu wajia kok masih tetap bersikekeh, ya niku laksana orang yang berjalan matanya buta, terus ada yang tidak buta, kasih tahu, Pak di depan sampai ada teletong, gak percaya saja.
Jenengan yang tidak buta punya hak apa untuk melarang? Akhirnya kaki mengidei teledong. Iki ireng apa kok gembuk, nek watu kok gembuk kok anget. Ya udah, sampean nggak bisa memaksakan orang itu yang orang itu tidak mau dengan petunjuk jenengan. Pak, di depan jenengan itu wonten cagak, Pak, pun berhenti. Blasai ora ini ngopo-opo kok. Terus kita jenengan sebagai orang yang nggak buta memberikan nasihat terus ditolak, bisa apa jenengan? Ya udah kalau sudah ketabrak yes, baru nek sadar, tapi betul jenengan ngapunten iku nek sadar. Oh enggak, sing ditabrak ngarep iku rondo. Akhirnya oh nggih niki sing kula goleki. Allah, guyon jenengan iki lho suasanane cek mboten anget ngono. Pun saya juga tidak tahu sejarahnya, Pak, tentang adanya torikoh A sampai Z itu. Sejarahnya itu mengapa kok mengarahkan terhadap samawati wal ard, isinya makhluk. Cuman sebetulnya saking minime kita itu pengetahuan tentang dinu tauhid, titik ada di situ. Apa mungkin kita yang buta bisa menuntun orang lain buta? Boten saged. Mestinya kita yang tidak buta baru bisa menuntun orang buta sampai tujuan baru. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi kita. Yang dimaksud tawajuh sesungguhnya adalah penghadapan ruhaniyah jenengan pada wajah Allah. Urusan dohir ini beraktivitas apapun silakan. Mengapa potret hati manusia khususnya di Indonesia, khususnya lagi umat Islam, kok masih suka menghadapnya itu terhadap makhluk? Karena jawabannya kebanyakan sing noto kita atau sing apa ya, yang kasih tahu kita, yang memberikan tahu kita, hatinya masih ke dunia. Sehingga jangan heran kalau jenengan ikut ditarik sama dengan beliau-beliau. Inilah Pak yang nantinya akan menjadikan persoalan yang tidak kunjung selesai. Selesai satu pasti muncul yang lain, selesai yang lain mesti muncul lagi. Seperti yang lagi tren niki ya, gara-gara persoalan nasab. Ada yang mengklaim mutasil tersambung, ada yang mengklaim tidak tersambung. Nyun sewu Pak, apa sih manfaatnya ngaku-ngaku? Kaono belas, nggak ada sama sekali. Kita ngaku-ngaku sekalipun kita duriyah, ada garis keturunan atau disebut nasab, nggak ada manfaatnya.
Lebih-lebih yang enggak ngaku-ngaku, lah iki lebih parah lagi nih. Mesti ada tendensi Pak, sing ngaku-ngaku walaupun ini benar atau bisa ngaku-ngaku ini tidak benar, mesti keduanya ada apa sih tendensinya? Tak buka biar wong pribumi, biar kita yang bersyariat paham apa mereka itu ingin disanjung, titik. Benar, ingin disanjung. Sebab teori sudah Allah katakan di dalam diri setiap manusia itu ada dua sifat, basariyah dan basirah. Tatkala kuat basariyahnya, condongnya hati mesti terhadap samawati wal ard. Wis. Akhirnya berlindung di dalam nasab supaya umat ini menghamba, akhirnya isi samawati wal ard jenengan dapatkan. Makanya saya katakan, apa manfaatnya? Gak ada, justru satu, secara pribadi kita yang bersangkutan mesti riak, mesti takabur, dan riak takabur inilah buah dari sifat basariyah di dalam hati kita yang menghalangi ruhaniyah itu bisa tawajuh pada Allah. Jadi nggak bisa, terhalang kita. Satu, dua, akan menjadikan tersesat umat ini. Wa yabghunaha iwaja, mereka itu akan membengkokkan ruhaniyahmu terhadap wajiyah, dibengkokkan terhadap samawati wal ard. Wih, ngajine bengi iki sondok kereng rek. Bapak Ibu, aku punya jaminan persoalan ini akan selesai Pak, dan pribumi tidak dibenturkan manakala kita sebagai pemimpin masuk di dalam wajah tuat, ya, kita masuk di dalam ilahun wahid, otomatis jenengan nanti akan mendidik jamaah pengikut jenengan masing-masing ke ilahun wahid, itu pasti. Akhirnya terlepaslah tendensi-tendensi ingin dipuja, ingin dihormati, lepas kita. Izin Pak, sebetulnya kita harus malu kalau dipuja orang lain, itu kita harus malu hati kita, karena yang berhak dipuja alhamdu utawi sekabai pujalan puji iku lillahi mung kagungane. Lawis jelas ngene kok, ngaji entek kitab sak pirang-pirang sik ora paham, aku ngaji tok witik ngene kanca-kanca paham kok. Jamin aku akan aman. Negara pemerintah yo gak sibuk mikir ngetokno undang-undang. Apabila al-mala, para pemimpin-pemimpin baik di kubu A atau kubu B sami-sami duduk di ilahun wahid, akhirnya mendidikkan terhadap umatnya bagaimana ruhaniyahmu itu lekas ketemu Allah. Wes, kalau sampean bisa jaminan ini sampean rasakan dalam kehidupan jenengan masing-masing yang sudah menerima dan mengamalkan itu, bagaimana keadaan hati jenengan ketika menghadapi nyun sewu kehidupan dunia di rumah tangga. Beda dengan waktu dulu jenengan kali kula belum ngagem niki, beda.
wong ruwet atiku bukan hanya karena miskin kok Pak, miskin harta enggak, ati akan ruwet ati kula umpama kula dadi kiai tapi gak ono pengikuti, wis ruwet ati kula, akhirnya carilah amaliyah supaya santriku banyak. Iku kutuk marani sonduk. Dulu mboten enten pancing Pak, nguras, nek mari nguras iku iwake disunduk ya kalih nika lho, kalih pring kalih suket. Dadi beto mantuk ngoten nggih, glantong. Bapak Ibu, semata-mata ayat ini tentang masalah tawajuh itu untuk semua umat yang lagi berseteru. Sebab mohon maaf, ini tidak akan selesai walaupun sudah ditesis lewat keilmuan, ditesis lewat kedokteran yang disebut DNA, walaupun terbukti gak nyambung tetap gak terima. Iya, tetap gak terima. Khawatir saya bahasa hablum minan nas terjadi bentrok. Iya, gak terima ya. Terus sing rugi sapa? Pribumi. Antara warga Indonesia dengan warga Indonesia sendiri cuman beda pengikut, tabrakan. Imame nanti ndelik Melayu. Ingat paribasane wong Jawa, wong Cina kari sak judo apa iku? Wong Jawa kari separuh, wong Cina kari, iku kan kinayah. Diadu Pak, kita pribumi diadu. Kemarin kasus di Kerawang tak lihat, podo Jawa nih, podo pribumi, pribumune sing dikepuki ya kiai Jawa, banser ya Jawa, sing kepuki ya wong pribumi. Wes nek imame gelem ngikuti Kanjeng Nabi ajarane, gak usah nanti akan muncul ngaku-ngaku. Walaupun kita benar nasabnya, nggak kira kita akan ngaku-ngaku. Sebab ngaku-ngakunya itu akan memunculkan buah sifat basariyah yang disebut riya, takabur. Ini menghalangi tawajuh jenengan datang Gusti Allah. Ngapain? Sudah tahu? Ngapain dilakukan? Gak mungkin Pak. Jenengan wis ngerti mripate gak wuto, di depan sampean itu ada tai kambing, tai jaran, gak mungkin sampean idei karena ada jalan yang lain. Gak mungkin Pak, logikanya kita bicara gitu. Anda sebagai al-mala, pemimpin, kalau betul-betul hatimu tidak buta pada Allah, gak mungkin Anda akan mengarahkan umatmu, pengikutmu itu selain daripada Allah. Gak mungkin. Cuman gak mungkin. Karena sudah tahu yang enak. Mosok sih anak-anak kita kasih perkara gak enak, gak mungkin. Berhubung podo gak rowe, rasa tletong ngambek rasa wilus, wong peteng-peteng ya Pak.
saya pegang tahinya kambing berengkel-berengkel, apa bedane marning? Nggak tahu Pak, wong peteng Pak, gak ketok Pak. Kita tidak melihat, ya dipangan mang. Baru kalau sudah terasa kok sepet. Baru. Saya cuman memberikan saran saja terhadap al-mala, tolong didiklah umatmu ini untuk menuju bertemu Allah. Jangan kau ajak untuk konflik. Sekali lagi, caranya bisa untuk menuju bertemu Allah, fattabi'uni, ikuto aku kata Rasul. Lane aku dikembangno fattabi'uni, ni mutakalimnya kepada siapa, mukhotabnya ya pada Allah. Itu kalau sudah sampai ilahun wahid, ingsunit bukan ingsun makhluk, ingsunit adalah ingsun Allah. Jadi kita secara syar'i insune makhluk, oke, secara jasad kita tawajuh pada guru-guru kita yang menghantarkan kita menuju ilahun wahid. Tapi ruhaniyah Anda jangan pada makhluknya, pada ilahun wahid. Di situ baru inilah robitoh yang benar. Inilah thariqah Rasulullah. Thariqah Rasulullah itu, wasilah Rasulullah itu lewat aktivitas murni dan tidak murni, ibadatul makhduf wa ghairu makhduf. Ini urusan jenis syariate Nabi siji dan sebelumnya itu nggak sama Pak. Jadi ibadah itu nggak sama, secara fisik itu nggak sama, cuman yang sama adalah ruhaniyahnya. Wajah tu wajiyah, urusan fisik itu ngadeg, rukuk, sujud, lungguh, atau tidak ada itunya, duduk tok ngadep ngetan misalnya gitu ya, biarin tau. Aku ya tahu nih kok mbahku sing ngajari. Kelas salat daim iku ngene lho, wis dikongkon lu ngadep ngetan Pak. Intine kengken mencapai kesempurnaan mutlak, kesadaran penuh kalau selain Allah, mboten Allah ngono, urip selain urip gak ono. Iki awakmu kudu mlebu nang alam kefanaan. Oh ngoten nggih. Ya takoni. Dan itu saya ungkap, saya jotok-jotokkan di dalam Al-Quran, cocok sudah, cocok. Inilah maksudnya ini wajah tu wajiyah. Lah terus bila mana bisa ini wajah tu wajiyah bagaimana? Akhirnya ditarik di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya ketika tawajuh, syarati ono luru. Syaratnya ada dua. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ini untuk agama apapun Pak, karena ayatnya mengatakan Rabbihi wa man kana yarju liqa'a rabbihi, mboten liqa Allah, mboten liqa'a rabbihi. Barang siapa yang dalam hatinya ada keinginan bertemu Tuhannya, maksudnya Rabbihi itu adalah ilahun wahid. Nek ditarik Islam berarti Allah, nek ditarik Nasrani Allah, nek ditarik Yahudi apa kuno terserah, apa namanya. Syaratnya cuma dua. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah jenengan ini harus ikhlas, perilaku nih ikhlas. Urusan jasmani jenengan iki ada di makhduf atau wiru makhduf, iki sebagai wasilah aja, karena masih ada jasad loh Pak ya. Ruhaniyah ini masih terbelenggu dalam jasad, maka jasad itu harus meletakkan yang namanya ibadah murni dan tidak murni.
dimurni atau tidak murni terserah, yang terpenting ruhaniyah falyamal amalan sholihan, harus berperilaku bagus, berakhlak ilahiyah, berbudi luhur. Bisanya itu terjadi jikalau jenengan nafi isbat al atau proses tahalli menuju tajalli. Satu. Nomor dua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika melakukan itu, jangan hatimu itu menyekutukannya. Artinya jangan mengadakan selain daripada itu. Kalau kita masuk kepada surat Al-An'am tadi, jangan menghadap wajahmu itu kepada wajah selain daripada hidup. Berarti harus melepaskan keakuan diri sebagai makhluk ini, baru muncul keakuannya Allah. Berarti itu loh wajiyah, berarti itu loh dikatakan tidak menyekutukan. Makanya ayatnya Al-An'am kemarin ditegasi wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Jikalau para al-mala pemimpin tidak lekas untuk masuk di dalam zona ini, terus sisa umur jenengan tinggal berapa? 1, 2. Yang menanggung umat ini nanti ruhaniyahnya tersesat Anda, karena Anda mengarahkan untuk tidak ke wajiyah tapi pada samawati wal ard. Berarti Anda ya yang bertanggung jawab. Terserah, sebab ayat ini sudah nyata-nyata didatangkan Allah, dan ini walaupun lewat YouTube tapi bersifatan mendunia, khususnya Indonesia khususnya. Oleh sebab itu, wahai al-mala yang betul-betul ada garis keturunan Kanjeng Nabi dan tidak, tolong, sekali lagi tolong, ajaklah umatmu untuk ke wajhiyah, untuk ke ilahun wahid. Jangan kau tebar hal-hal yang menjadikan konflik, nanti pribumi sendiri yang rugi. W1. Dan pribumi yang tersesat rohanianya. Yang tidak kalah pentingnya, wahai para umat, baik yang mengikuti betul-betul yang ada nasab dari Kanjeng Nabi atau tidak, janganlah kau mau diadu domba. Sebab mohon maaf, tak buka tujuannya semua ini. Lebih-lebih yang tidak ada garis, ngaku-ngaku ada garis, sesungguhnya itu dia berlindung di atas nama agama, tapi sesungguhnya akan mengadu domba Anda. Nanti yang rugi kita sendiri. Sadarlah, kembalilah pada yang kebenaran. Berarti lewat surat Al-An'am ayat 31. Ikuti langsung Rasulmu, gak usah melimbang-melimbang, ikuti langsung Rasulmu. Rasulmu pesen apa? Fattabi'uni, untuk mengikuti beliau tidak lain kecuali ilahukum ilahu wahid, menjernihkan hatimu untuk bisa ketemu datang Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu saran saya, baik terhadap malak pemimpin maupun terhadap muhibbin atau terhadap pengikut. Itu pesan saya, jikalau
diindahkan, diterima, matur suwun. Jikalau tidak, saya juga tidak apa-apa. Sebab sifat saya illa mubasyiron wa nadhiron, hanya memberikan nasihat dan memperingatkan. Sebab jikalau jenengan tidak mau, maka apa yang terjadi? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Itu jawabannya jikalau tidak kita mengindahkan atas peringatan ini. Di dalam akibatnya, konsekuensinya kita ada di surah Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Maka yang terjadi pada diri kita, khusus ruhaniyah kita, baik dunia maupun akhirat, dalam kegelapan. Oke, itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab, atau sesepuh senior yang mau menambahkan dari materi ini, kami persilakan.